Kalau saya gerakkan kursornya dia ini, nah ini kadang dia berhenti, nah baru dia jalan. Ada sekitar berapa detik dia berhenti. Jadi kadang kalau kita jalan ke sana, nah, dia berhenti tiba dia sudah di ujung. Yang ini dia berhenti tiba dia sudah di ujung. Tas. Halo tamu-tamu yang terbaik. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Umbunono Komputer. Dan kali ini seperti biasanya bahwa saya akan membagikan informasi mengenai laptop, bukan komputer, mengenai laptop. Karena kebetulan hari ini saya dapat sebuah servisan laptop dari pemiliknya. Dia bilang kalau laptopnya ini lemot sekali, kursornya digerakkan juga lemot sekali, dan mau klik ini lama sekali baru dia terbuka. Dan pemiliknya minta supaya diinstal ulang. Memang dalam beberapa kasus yang seperti ini, install ulang bisa mengatasi masalah lemot. Tapi kebetulan laptop ini saya sudah install ulang juga. Masalahnya penyakitnya belum hilang. Nah, saya juga pernah dapat sebelumnya juga, pernah satu kali kayaknya dapat masalah yang sama seperti ini. Dan waktu itu kerusakannya itu di RAM laptop. Jadi waktu itu saya ganti RAM-nya, saya tambah lagi mouse-nya, dia tambah output ke RAM yang lebih besar. Akhirnya laptopnya normal dan lancar jaya. Nah, untuk masalah yang ini saya juga belum tahu. Nah, kita akan cek bersama kira-kira dia kerusakannya di mana. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini, ketika kita gerakkan mouse-nya dia lambat apa segala macam, tidak serta-merta kita bilang bahwa ini kasus dia lemot apa segala macam. Tidak bisa. Untuk menganalisa seperti itu, untuk menganalisa kerusakan seperti ini, bisa jadi kalau kita gerakkan mouse-nya dia lemot-lemot, kadang dia jalan, kadang dia tidak jalan, dia tersendat-sendat begitu. Bisa jadi memang mousepad-nya ini yang rusak, kabel mousepad-nya atau mousepad-nya langsung ini yang rusak. Nah, sekarang supaya kita bisa bisa pastikan ada cirinya yang bisa menunjukkan apakah memang yang rusak itu mousepad-nya atau kabel mouse-nya itu, atau dia punya atau memang karena dia lemot, bukan karena kerusakan di mousepad ini. Nah, cara paling gampang seperti yang saya bilang, saya sarankan bahwa kalau kita mau cek, sebaiknya kita cek duluan dari luar, jangan bongkar sampai di dalam. Takut nanti ternyata masalah juga ada di luar, waduh, bahaya. Nah, cara paling gampang yang kita lakukan adalah kita cari mouse eksternal. Kebetulan saya sudah cobain, saya sudah punya ini. Atau ini saya kasih tunjuk dulu, kira-kira dia punya masalah ini bagaimana. Saya coba sedikit. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini kursornya yang ini. Nah, kalau saya gerakkan kursornya dia ini, nah ini kadang dia berhenti, nah baru dia jalan. Ada sekitar berapa detik dia berhenti. Jadi kadang kalau kita jalan ke sana, nah
dia berhenti tiba dia sudah di ujung, yang ini dia berhenti tiba dia sudah di ujung. Nah, jadi masalahnya ini di sini. Nah, memang awalnya saya pikir memang mungkin di mosfetnya dia, tapi seperti saya bilang dari ciri-cirinya tidak menandakan bahwa memang mosfetnya yang rusak. Nah, caranya supaya kita bisa ketahui ciri-ciri bahwa bukan mosfet yang rusak, kita gunakan mos eksternal. Nah, kita pakai mos eksternal ini. Nah, kita coba juga apakah dia masih tersendat atau tidak. Kalau tersendat berarti kemungkinan bukan, dan sudah pasti bukan di mosfetnya dia. Masalahnya pasti ada di tempat lain, entah RAM atau apalah, nanti harus dicek dulu. Tapi kalau misalnya dia normal, ketika kita pakai ini dia normal, maka sudah bisa dipastikan bahwa kerusakannya ini ada di mosfetnya ini. Maka entah mungkin di kabel fleksibelnya kita harus bersihkan, atau kalau memang sudah rusak harus ganti baru sudah. Kita coba. Setelah saya coba, ternyata sama saja juga, dia masih tersendat-sendat ini. Dia masih ada, dia berhenti baru dia jalan, padahal sama tangan saya goyang terus ini. Dia masih tersendat. Jadi untuk sementara saya simpulkan bahwa memang kerusakannya bukan di mosfet. Jadi kita harus cek dulu, harus bongkar. Seperti yang saya bilang bahwa saya pernah alami, dan saya ganti RAM dia normal kembali. Nah, kita coba sekarang, kita bongkar laptop ini. Oke, saya bongkar dulu. Mungkin saya akan percepat videonya nanti. Ya, mohon maaf teman-teman, tadi dia berhenti sendiri ini video ini, kamera rekamannya dia berhenti sendiri, dan pas baterai juga mau habis. Jadi saya masih ganti baterai lagi. Man, barang-barang murah. Jadi baik, saya sudah bongkar ini. Tunggu saya kurang. Nah, ini harus dibuka hati-hati yo. Ini papan keyboardnya saya sudah bongkar. Simpan dulu. Simpan baik-baik dulu. Nah, oke. Oh, kondisinya dia begini. Ya, cukup bersih juga sih, tidak terlalu kotor. Nah, seperti yang saya selalu bilang bahwa memang tadi saya bilang bahwa saya pernah dapat masalah seperti ini, dan solusinya saya ganti RAM. Karena kebetulan waktu itu dia RAM-nya yang paling mudah kita bongkar, dia di bagian luar ada, saya lupa laptop apa waktu itu. Tinggal buka casing belakangnya langsung muncul RAM-nya dia. Nah, kebetulan yang ini dia laptop ini RAM-nya ini ada di belakang sini, di belakangnya ini. Jadi untuk kita mau ganti RAM, harusnya kita harus cabut semua dulu kabel-kabel yang
terhubung ke motherboard ini, kabel audio, kabel LAN card, kabel fan prosesor, kabel LCD, kabel baterai kita harus cabut semua dulu. Hard disk juga kita harus cabut. Nah, karena sejauh yang saya pernah tahu bahwa untuk kasus-kasus yang seperti ini tidak semestinya juga RAM, bisa juga ada komponen lain. Nah, salah satu komponen yang harus kita cek juga adalah hard disknya dia. Bisa jadi hard disknya ini dia bermasalah, karena kalau hard disknya sudah entah mungkin karena usianya sudah terlalu lama, atau bisa jadi bed sector di dalam, atau mungkin dia punya piringan putarannya sudah tidak terlalu baik, kondisi hard disknya sudah tidak terlalu baik, bisa juga menyebabkan laptop itu lemot, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan penyimpanan itu ada di hard disk, termasuk Windowsnya kan kita ketika install kan kita simpannya di hard disk, di partisi C. Jadi kalau ini bermasalah maka akan mengganggu Windows yang ada di dalam. Nah, bisa menyebabkan dia lemot, kita mau main apa serba lama semua. Nah, karena kebetulan ini yang paling luar, maka kita harus cek hard disk dulu. Nah, cara paling gampangnya ya kita harus punya punya stok hard disk lain yang sudah terinstall Windows, yang bisa kita gunakan untuk tes di sini apakah hard disknya yang bermasalah atau tidak. Kebetulan saya punya hard disk, tunggu saya ambil. Nah, ini dia. Nah, ini hard disknya yang saya punya ini saya sudah install Windows memang di sini untuk saya coba-coba. Nah, kita coba, kita kasih keluar dulu hard disk dari laptop ini. Oke, nah sekarang kita coba lagi dulu. Sudah nyala. Kalau misalnya lemotnya hilang, maka ya mau tidak mau harus ganti sudah hard disk. Atau kalau misalnya mau yang lebih cepat lagi, yang lebih baik lagi, ya upgrade ke SSD saja. Karena SSD itu dia untuk saat ini dia hardware yang ya boleh bilang yang lebih terbaru dari hard disk. Dia tidak gunakan yang namanya piringan yang terputar itu, tapi dia pakainya chip. Makanya dia kalau kita pakai cepat sekali. Hanya memang harganya masih mahal. Oke, ini hard disk yang saya install, yang saya punya sendiri. Dan kebetulan saya install waktu itu, saya install di Dell, makanya dia munculnya Dell. Teman-teman, ini
tersendat lagi. Nah, ya, dia sudah normal sekali jalan. Waduh, wah itu tuh saya sudah bilang memang. Nah, ini sudah ketemu dia punya penyebab ini. Dia sudah normal. Terus coba kita buka. Langsung terbuka, terketik. Mantap cahaya. Sudah normal ya teman. Nah, penyebabnya ini dia punya harddisk. Ini si bro ini yang bermasalah. Ternyata mungkin dia sudah capek kerja, atau mungkin memang karena usianya juga sudah lama, bisa jadi. Maka mau tidak mau harus ganti sudah, kalau mau laptopnya kembali ke kondisi yang normal jaya. Ya, jadi itu teman-teman penyebabnya. Seperti saya bilang ya, memang ada kemungkinan juga ini dia bermasalah yang menyebabkan laptop itu lemot, karena di sini sudah kita simpan ini. Nah, macam file yang ini. C-nya sama D-nya itu kan ada di harddisk ini. Jadi ketika ini bermasalah, di C-nya kan kita simpan Windows, ini data-datanya kita. Nah, ketika kita ketika ini dia rusak, maka sudah otomatis Windowsnya juga akan lemot. Saya kira sekian dulu dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai dengan detik-detik terakhir ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Tamu.